Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak ngebengkel dulu karena ada kesibukan yang masih belum selesai, ada urusan yang belum selesai, jadi saya belum sempat untuk ngebengkel. Tapi di sini ada teman-teman yang bertanya tentang apa namanya, ada yang bertanya tentang kelistrikan hal web dan kelistrikan full web. Jadi di sini saya akan menggambarkan atau akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan full web dan apa sih yang dimaksud dengan kelistrikan hal web pada motor. Oke, minta maaf teman-teman kalau kameranya gerak-gerak karena di sini saya tidak menggunakan tripod, saya hanya memegangnya langsung. Oke, sebelumnya di sini saya akan menggambarkan, saya akan mencontohkan, kita akan menggunakan kiprok Tiger ya, kiprok Tiger. Di sini saya akan gambar dulu untuk kiproknya. Di sini untuk kiprok Tiger itu dia seperti ini. Nah, ini adalah soketnya teman-teman ya, soket. Terus yang kedua di sini spoolnya. Nah, di sini yang saya buatkan ini adalah kelistrikan tentang motor Tiger atau Mega Pro ya, sama itu menggunakan kelistrikan full web. Ini adalah spool. Dan di sini lampu ya, kita contoh aja lampunya seperti ini. Dan di sini ada kunci kontak oke. Yang pertama-tama untuk kelistrikan full web ini kita mulai dari spool dulu. Dari spool itu ada kabel warna putih, ini pada motor Tiger ya, sama juga dengan Mega Pro Tiger. Di spool ini ada keluar kabel warna putih, dia menuju ke kiprok atau regulator. Ini kabel warna putih. Terus ada satu lagi kabel masuk ke kiprok juga. Nah, ini kabel yang ini nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan dulu untuk kabel yang warna putih ini. Ini kabel yang warna putih ini adalah kabel yang keluar dari spool yang menuju ke kiprok. Arus yang keluar dari spool ini dia masih berbentuk arus AC ya. Di sini di kiprok ini arus AC tersebut akan dirubah oleh regulator atau kiprok menjadi arus DC, dan dia akan keluar dari kabel warna putih, akan keluar menjadi kabel warna merah. Kabel warna merah ya. Kabel warna merah ini kemana? Nah, dia ke sini teman-teman. Dia ke kunci kontak. Kunci kontak, tag. Dari kunci kontak kemana? Keluar ke lampu. Namun sebelum ke kunci kontak, kabel yang warna merah ini tersambung juga ke aki. Ini. Aki. Nah, sorry teman, aki ya. Ini aki. Terus dari aki ada minusnya. Ke ground. Namun sebelum ke aki, di sini ada fuse atau screen.
tulisannya fuse ya. Saya tidak tahu benar apa salah ini, yang penting bacaannya fuse atau sekring lah. Nah begini teman-teman, untuk kelistrikan full wave, pada saat motor kita kunci kontak on, tag on, arus dari aki ini akan mengalir ke lampu, dan lampu akan menyala kalau tidak menggunakan saklar. Nah, tapi kalau menggunakan saklar, nanti saklar kunci kontak di on, baru kita hidupkan saklar, lampu akan menyala. Begitu. Udah jelas teman-teman sampai di sini. Lanjut untuk oke, di sini sudah sampai di sini sudah jelas teman-teman. Terus dari dari regulator tersebut masih ada lagi yang keluar satu kabel menuju ke lampu. Nah, yang ini kabel warna hitam. Oh ya, kalau tidak salah warna hitam. Kabel warna hitam ini akan keluar ke lampu, tapi dia akan tersambung sesudah kunci kontak. Dia akan tersambung ke sini. Apa fungsi kabel yang warna hitam ini? Kabel yang warna hitam ini fungsinya teman-teman, nanti sebentar ya, karena ada juga teman-teman yang bertanya karena ada juga teman-teman yang bertanya, pada saat motor half wave dirubah menjadi full wave malah aki tekor terus. Nah, ini yang salah, karena pada saat motor tersebut dirombak menjadi kelistrikan full wave, kadang akinya tekor katanya. Iya, aki tekor. Kenapa bisa aki tekor? Karena tidak ada kabel yang ini, yang warna hitam ini, yang tidak disambung. Itu udah jelas teman-teman. Nah, apa fungsi dari kabel yang warna hitam ini? Kabel yang warna hitam ini teman-teman, pada saat spool berputar kencang, dia akan mengeluarkan arus AC menuju ke kiprok atau regulator ke sini. Setelah sampai ke regulator, lalu dirubah menjadi arus DC, dan dari arus DC ini akan masuk ke aki untuk mengecas aki. Dan setelah aki ini penuh, setelah mencapai 13,5 volt, maka aki ini tidak akan menerima strom lagi, tidak akan ngecas lagi. Jadi disinilah kiprok ini berfungsi. Di sini ada namanya sistem relay ya. Relaynya di sini berfungsi. Relaynya ini akan memutus arus dari sini dan akan mengarahkan strom dari spool ini menuju ke kabel warna hitam ini. Kabel warna hitam ini akan mengaliri strom menuju ke lampu. Nah, jadi tujuan tujuan tadi kabel yang warna merah ini dari aki ini ke kontak itu, pada saat kita on, aki itu langsung bisa nyala teman-teman, langsung bisa nyala. Tapi setelah setelah aki ini penuh atau pada saat motor digas kencang, nanti relay yang ada pada regulator ini akan terputus dan akan mengubah arus menuju ke kabel yang warna hitam ini, kabel yang warna hitam. Dan dari kabel warna hitam ini, dia yang akan mengaliri listrik menuju ke lampu teman-teman, begitu.
Jadi pada saat motor dalam keadaan standby atau tidak digas, di sini kan arus listrik yang ada di sini tuh kecil teman-teman. Disinilah fungsinya aki. Maka aki ini akan menyuplai strom atau arus ke lampu. Jadi untuk lampu motor yang tipe full wave, dia itu akan lampunya itu tidak akan redup teman-teman ya. Dia akan selalu standby terang karena ada aki ini yang menyuplai teman-teman, gitu. Apakah jelas teman-teman? Terus untuk soket yang di sini, yang satu ini, yang terakhir ini adalah groundnya. Ini adalah ground teman-teman yang ke body. Mungkin teman-teman bertanya, kabel yang 1 dari 10 ini fungsinya apa? Nah, di sini fungsinya teman-teman seperti ini. Kabel warna putih masuk ke relay, ujung-ujungnya ke relay semua teman-teman. Salah. Ke kiprok maksudnya. Kabel strom yang dari 10 masuk ke kiprok, lalu keluar keluar melalui kabel yang warna merah ini dan masuk ke semua jaringan-jaringan listrik, kabel-kabel yang ada di body. Setelah itu dia pasti ujung-ujungnya nanti akan setelah dia kabel strom dari 10 masuk ke kiprok, di sini akan keluar strom melalui kabel yang warna merah menuju ke jaringan-jaringan listrik yang ada di bodi motor. Lalu dia akan kembali lagi ke ground, ke sini. Di sini ada strom pembuangan teman-teman. Dia akan kembali ke sini, lalu kembali lagi ke spool. Untuk spool yang motor tipe full wave ini, di sini ada dua katup saya lupa juga teman-teman. Pokoknya dia di sini terbagi dua. Jadi arus yang dari sini itu dibatasin oleh dioda teman-teman. Dioda fungsinya itu agar arusnya itu tidak bolak-balik, jadi dia akan searah terus. Di sini diberikan dioda juga agar arusnya itu tidak kembali ke sini, jadi dia akan terus searah tapi kembalinya lewat sini teman-teman, kabel yang satu ini. Itu. Apakah teman-teman di sini udah jelas? Jadi begitulah teman-teman untuk skema kelistrikan pada full wave. Mungkin teman-teman masih bingung, nanti tinggal tulis di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan atau dari penjelasan saya yang kurang jelas. Nanti saya akan membalas komen teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tutorialnya. Kalau memang ada kesalahan mohon dimaafkan, karena ini yang saya ketahui ya seperti ini teman-teman untuk jalur kelistrikan full wave. Oke teman-teman, salam dari saya, Andy Channel.